Apa nih maksudnya? Ustazah, apa doanya supaya kakak sama adik ipar akrab? Soalnya dari awal nggak direstui. Pertama doakan Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina. Oh panjang juga ya. Kalau teman-teman kurang akrab, teman-teman yang nyapa. Ustazah saya nggak disapa sama kakak ipar saya, kita yang nyapa. Ustazah saya nggak pernah ditelepon, kita dulu yang nelpon. Karena kita nggak bisa merubah orang, kita bisa merubah diri kita bagaimana supaya perubahan itu terjadi. Ya, Ustazah ini susah, setiap orang cuek kita yang disuruh nyapa. Orang yang tidak nelpon kita, kita yang disuruh telepon. Ya karena teman-teman yang orang yang lebih tahu, teman-teman orang yang belajar. Hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Kita tak mungkin sama dengan orang-orang yang tak tahu. Oke? Ustazah, benar nggak habis tawaf wada nggak boleh berfoto-foto lagi? Nggak boleh teman-teman. Nah, tawaf wada itu tawaf perpisahan dengan Masjidil Haram. Jadi setelah tawaf harus keluar. Jangan tetap di situ. Jangankan berfoto-foto. Sholat, zikir, duduk, iktikaf pun udah nggak boleh. Ya, jadi kita tawaf wada, teman-teman yang umroh ada tawaf wada ya. Tawaf terakhir, tawaf perpisahan dengan Masjidil Haram. Itu nggak boleh. Habis tawaf kita duduk lagi, nongkrong lagi, iktikaf lagi, walaupun nongkrong syar'i, ya kita sholat lagi, kita zikir, iktikaf atau berfoto-foto nggak boleh, harus keluar, ya karena kita udah tawaf wada. Makanya kalau aku bimbing umroh, aku suka bilang chat setelah ini langsung balik ke hotel, nggak boleh lagi tetap stay di haram ya. Ustazah aku nyinggung perasaan orang. Gimana chat aja dia. Mohon maaf lahir dan batin ya. Kayak gitu aja. Maaf kemarin salah aku. Udah ya. Saya tidak pernah ditelepon anak karena saya sudah menikah lagi. Nggak apa-apa mbak. Biasa itu kita yang menelpon. Nggak usah difikirkan karena hati orang akan terbolak-balik. Sekarang dia begitu bisa jadi suatu ketika ada perubahan. Yang penting kita tunjukkan itikaf baik kita. Salah nggak ibu yang menelpon anak? Nggak ada masalah. Mungkin anaknya masih dalam fase ego, ya kan? Ustazah setelah sholat maghrib mau sholat awabin, apakah sholat dulu atau zikir dulu? Terserah teman-teman. Jadi suka ada yang nanya, Ustazah habis maghrib saya zikir dulu atau langsung awabin? Ustazah saya sholat isya, setelah isya saya zikir dulu baru witir. Ustazah setelah sholat tahajud, hajat taubat, saya zikir dulu atau sholat dulu semuanya baru saya zikir? Itu nggak ada masalah. Karena zikir dan doa itu bukan bagian dari sholat lagi. Jadi boleh dilakukan setelahnya ya. Oke, Ustazah gimana caranya agar doa kita terkabul? Cari tempat-tempat mustajab doa. Tuntut ilmunya ya. Misalnya mustajab doa kita saat hujan lebat. Mustajab doa kita saat petir berbunyi. Mustajab doa kita antara azan dan iqomah. Mustajab doa kita saat sholat malam. Mustajab doa kita saat sujud terakhir ketika mau habis sholat. Ya, kemudian mustajab doa kita saat hujan lebat. Mustajab doa kita menjelang azan maghrib. Mustajab doa kita menjelang sholat subuh. Apakah doa harus wudu? Enggak. Doa enggak wudu enggak apa-apa ya. Mau misalnya mustajab doa kita antara azan dan iqomah. Itu satu ya. Jadi teman-teman pahami tempat-tempat mustajab doa. Itulah kita gunanya belajar. Gunanya belajar itu gini. Semua orang tuh doa guys. Tapi ada orang yang berdoa, dia tahu di mana titik mustajab. Nah itu gunanya kita belajar, ya kan? Siap Mbak Aish, ya makanya kita belajar di kanal ini. Kemudian doa itu kalau bisa jangan ngambang. Doa, halo Mbak Vivi, Mbak Angcas, ya doa itu usahakan detil. Ya Allah, saya pengen rezeki. Sebutkan rezekinya, angkanya, nggak ada masalah. Saya pengen anak soleh. Solehnya kayak gimana? Dia hafal Quran, dia aktif ke masyarakat, dia aktif di masjid, gitu kan? Atau misalnya kita boleh melakukan yang namanya doa tetapi penuh harapan. Jangan ragu atas doa kita. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, ya kan? Ketika kita menyatakan sesuatu maka Allah, kata-kata Allah kun maka fayakun. Jadi lakukan doa. Jadi kita harus yakin doa sejidul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi kaum mukmin. Silahkan teman-teman cari tempat-tempat mustajab doa. Anakku ngerti agama, tetapi dia tidak pernah menelpon saya. Mengerti agama belum tentu mengamalkan agama.
Makanya apakah orang pintar itu pasti masuk surga? Tidak. Karena yang paling penting dalam hidup kita ini amal. Amal, ilmu yang bisa diamalkan. Ilmu setinggi langit tak teramalkan juga nggak bisa. Ya teman-teman ya, itu biasa. Orang pintar tapi akhlaknya nggak bagus. Orang pintar ngomongnya nyakitin orang, orang pinter kuliah tinggi-tinggi kok nyakitin orang, itu hal yang biasa, itu banyak terjadi karena manusia punya kekurangan. Ya doakan aja supaya anaknya bisa menuntut ilmu dan mengamalkannya. Makanya aku sering bilang sama teman-teman, kalau usia kita udah 40, 50, 60, jangan lagi banyak belajar yang aneh-aneh ya. Belajarlah yang bisa diamalkan, cara sholat yang benar, cara baca Quran yang benar, cara sujud sahwi, cara doa yang benar. Nah, makanya kita concern di situ. Supaya apa? Supaya kalau kita meninggal, itu yang ditanya bukan seberapa banyak ilmu yang kita tahu, seberapa buku yang kita baca, seberapa tinggi sekolah kita. Kalau kita meninggal, ditanya seberapa banyak amal yang benar kita lakukan. Oke, semoga kita semua sehat ya, sehingga aku bisa menemani teman-teman semua di hari-hari teman-teman semuanya. Siap Mbak Mama Budi. Zah, kalau jaga wudhu misalnya makan minum tidak membatalkan wudhu ya teman-teman ya, nggak ada masalah. Sama-sama, terima kasih juga teman-teman udah menemani aku di live-live-nya aku dan ceramah-ceramahnya aku ya. Ustazah, di usia 50 tahun, apa amal yang terbaik? Belajar cara sholat yang benar. Kalau lupa rakaat, aku harus gimana? Kalau aku pengen kentut, aku harus gimana? Itu kan cara yang benar. Ya, kemudian gimana cara baca Quran yang benar? Kemudian kalau aku sholat dalam perjalanan, itu ada jamak qashar. Gimana caranya? Hal-hal yang kayak gitu aja guys. Kemudian kalau saya bayar zakat, kemana harus saya bayar? Berapa zakat yang harus saya bayar? Hal-hal seperti itu. Makanya kita muter di situ aja supaya merata. Kalau bisa sih umat Islam di Indonesia ini ngerti hal-hal yang kayak gitu. Gak usah yang aneh-aneh lah. Untuk usia udah macam-macam kita ini. Kita yang kayak gitu nih kan. Nah, jadi kenapa ya Allah itu nggak bisa dilihat? Kenapa nggak usah. Sekarang gimana caranya supaya kita itu belajar yang bisa langsung kita amalkan, ya? Kalau lupa rakaat itu sujud sawi, Mbak. Nah, sujud sawi itu setelah misalnya 2 atau 1 dia, aku tadi udah 2 rakaat atau 1 rakaat dia Mbak sujud sahwi. Setelah fil alamina innaka hamidum majid sambil nyuci, siap. Dengerin aku sambil nyuci pun bisa, is okay, nggak ada masalah ya. Seumuran kita ya. Fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam kanan salam kiri teman-teman sujud dulu, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Nggak usah baca apa-apa. Ya, kemudian sujud lagi Allahu Akbar. Subhanallah la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Duduk tahiyat akhir, langsung salam kanan, salam kiri. Oke ya, Ustazah kalau baca Quran nggak baca artinya itu gimana? Nggak apa-apa. Jadi baca Quran itu ada 3 hukum. Apa yang diungkapkan Ustazah mudah. Thank you Mbak Nopia, semoga bermanfaat ya. Jadi baca Quran itu ada 3 hukum. Zah masih muda banget, siap ya. Baca Quran itu ada 3 hukum. Bagi yang belum bisa belajar Quran, wajib belajar sampai bisa. Apapun caranya, mau undang ustadz datang ke rumah, mau belajar sama emak, mau belajar sama tetangga, mau beli Quran Latin supaya bisa belajar. Pokoknya belajar Quran sampai bisa, wajib fardu ain. Oke, nah nanti kalau udah bisa kita membacanya, itu bacanya jadi sunnah saja. Jadi baca Quran itu nggak wajib kalau kita udah pandai baca, sunnah. Mbak Ama, Mbak Ati ya. Kemudian mengetahui artinya itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu selagi ada ustadz ustazah yang ngerti artinya, kita nggak ngerti nggak apa-apa. Siap Mbak Rahma, Mbak Momo, Abu Grey gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ustazah apa hukum baca Quran? Tengok dulu Mbak bisa nggak. Kalau Mbak bisa baca Quran sunnah, kalau Mbak belum bisa wajib sampai bisa, kayak gitu caranya ya teman-teman ya. Jadi boleh nggak baca Quran Latinnya aja? Nggak bisa. Quran Latin yang sering aku sampaikan juga, yang sering aku spill itu, yang sering aku sampaikan itu pun bukan untuk dibaca Latinnya aja. Jadi baca Arabnya dulu. Kalau terkendala baca Latinnya, baca Arabnya terkendala baca Latinnya. Jadi bukan untuk supaya kita baca Latin. Sujudnya 2 kali. Oke, teman-teman. Aku ulang lagi sujud sahwi ya. Sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa rakaat. Ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya.
Ya, bingung kita kan. Nah, kita anggap aja 2 dulu. Mbak Aini, jazakunallah. Lalu setelah kita lanjutkan sholat. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, kan kita belum salam tuh kan. Kita belum salam, kita sujud dulu guys. Allahu Akbar. Sujudnya ini bacaannya yang aku sematkan. Halo Mbak Mami. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Screenshot nih dihafal nih sujud sawi kalau yang suka lupa-lupa rakaat. Ya, tapi nggak pernah lupa jumlah duitnya, ya kan? Nah, jumlah duit nggak pernah lupa ya, rakaat lupa terus. Cuma nah lah ini kan. Oke, sebelum sebelum salam gitu ya, lupa nih. Sebelum salam tadi kan kita lupa tuh pura-puranya kan tadinya kita lupa tuh. Ya, kita sujud dulu. Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Sekali aja nggak apa-apa. Lalu duduk. Allahu Akbar. Duduknya kayak duduk antara 2 sujud. Nggak usah baca apa-apa. Ya, sujud lagi. Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Duduk lagi. Nah, terus ya Allahu Akbar gitu ya. Dulu tahiyat akhir salam kanan salam kiri. Saya kira bacaannya kayak doa sujud biasa. Kalau Imam Syafi'i bisa baca doa sujud biasa, tapi 3 ulama lain bilang itu baca itu hafal aja lah, cuman dikit aja ya. Siap ya. Subhanaman la yanamu wala yashu, ya, maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tak pernah lupa. Kalau ngurus apa? Kalau kentut sudah ambil wudhu, apa harus bersuci lagi? Untuk apa dulu? Kalau Mbak mau sholat kentut tentu Mbak ambil wudhu lagi. Kalau sedang baca Quran kentut ada 2 pendapat. Imam Nawawi bilang tidak perlu ngambil wudhu, tapi ada yang bilang harus ngambil wudhu. Nah, kalau nggak ngambil wudhu sebenarnya nggak apa-apa sih, karena para hufazo orang-orang yang hafal Quran itu sulit ngambil wudhu kalau sedang berada di mana-mana karena kita megang Quran terus. Ya, kalau zikir kentut nggak perlu wudhu lagi. Kalau sujud sawinya sekali aja, 1 kali sujud 1 kali baca. Ya, yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol lonceng, live dan videonya ya. Ustazah, kalau lupa sujud kedua kali, Kalau lupa sujud kedua kali, mana tadi dia? Udah lewat dah pertanyaannya. Kalau mengurus bapak mertua sampai harus menceboki, selagi ada yang lain. Tapi kalau nggak ada, itu berarti kondisinya doruriyah, nggak apa-apa. Zah, gimana jika ingin minta maaf tapi ditolak kedatangannya? Nggak apa-apa, chat aja, ya. Oke, tadi aku datang untuk minta maaf, mohon maaf lahir batin ya. Udah, apapun responnya jangan dipikirkan lagi. Ya, karena yang penting kita udah minta maaf. Jadi tugas kita itu meminta maaf, bukan memaksa orang memaafkan kita. Jadi kalau kita udah minta maaf, dia maafkan atau tidak, itu bukan urusan kita lagi. Selanjutnya urusan dia dengan Allah. Ya, Ustazah, zakat mal boleh diberikan kepada guru ngaji. Guru ngaji itu boleh, karena guru ngaji itu termasuk fisabilillah. Kalau wirid di luar duduk posisi batal enggak? Enggak, boleh. Wirid sambil baring, sambil selonjor, boleh, enggak ada masalah. Kan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat setegak duduk dan berbaring. Kalau kentut di tempat sejadah gimana? Enggak apa-apa, asal enggak sedang sholat. Kalau sedang sholat ambil wudhu lagi, iya kan? Ya, guru ngaji termasuk fisabilillah Mbak Aish ya. Harusnya guru-guru ngaji ini sejahtera. Harusnya guru-guru ngaji ini mantep ya, karena mengajarkan orang agama. Coba bayangkan ya. Ustazah, sholat hari Jumat wanita berapa? Zuhur hari Jumat wanita berapa rakaat? Zuhur di hari Jumat wanita berapa rakaat? Sama kayak sholat zuhur biasa 4 rakaat. Oke, Ustazah, bunga bank nggak boleh bayar untuk SNK mobil, nggak boleh Mbak. Kan nanti dipakai buat makan, akluhul haram, makanan haram, dipakai buat minum, syarabuhul haram, dibelikan bensin, tijaratuhul haram, termasuk SNK ya. Sedekah subuh untuk anak kandung karena keadaan yatim untuk bayar sekolah. Kalau sedekah subuh itu bebas. Teman-teman, sedekah subuh bisa untuk anak, untuk istri, ngasih makanan kucing, ngasih teman, kasih non muslim, kasih orang kaya, nggak ada masalah. Kalau sedekah subuh itu bebas aja. Ya, apapun yang menyenangkan hati orang lain, itu sedekah. Ya, boleh dikasih ke siapapun. Kalau sedekah nggak ada masalah. Teman-teman, bablas aja kalau sedekah ke siapapun. Tetapi kalau zakat baru teman-teman pikir.
Tepat nggak orang yang menerimanya? Halo Mbak Putri, Mbak Ade, ya. Dona, Dumai, ya, Bu Dona, ya. Jadi kalau zakat baru teman-teman pikirkan zakat itu kepada beberapa orang yang berhak menerimanya, ya. Oke, pada beberapa orang yang berhak menerimanya, ya. Misalnya seperti fakir, orang yang tidak bekerja, miskin, orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya, gitu. SBR itu konvensional ya. Pindah coba ke SR atau ke ST, jauh lebih aman ya Mbak. Ori juga konvensional. Ya. Kalau SR, ST itu tanggal 10. Dia syariah, itu nanti pemerintah pakai untuk kebutuhan-kebutuhan syariah. Ustazah, apakah ngambil utang di bank termasuk riba? Jelas, utang di bank termasuk riba ya. Kalau pergi umrah dengan uang hasil kredit nggak bisa. Niat benar, cara salah. Saya bangun masjid tapi dari hasil korupsi. Niat benar, cara salah. Saya ngasih makan anak yatim tapi dari hasil mencuri. Niat benar, cara salah. Saya berangkat umroh tapi dari uang riba. Niat benar, cara salah. Maaf ya teman-teman, aku harus sampaikan yang sebenarnya. Walaupun teman-teman terkejut-kejut, nanti aku minta maaf. Tapi itu nggak bisa. Haji dari hutang bank, itu nggak bisa. Ya, Zah, kalau kita kecewa pada orang lain, apakah kita maafin aja? Tapi lihat wajahnya masih teringat. Memaafkan orang itu ibarat menyembuhkan luka. Ini ada luka, kita sembuhkan, ASI alkohol, sembuh dia, sembuh. Udah kita maafkan, sembuh. Tapi masih ada bekas, itu wajar. Karena bekas itu adalah sisa. Kita punya memori, ngelihat dia masih ingat bahwa dia itu zolimin kita, itu biasa, nggak apa-apa ya. Yang penting kita udah maafkan. Nanti lama-lama kita juga lupa kok. Yang penting jangan dendam aja ya. Ustazah, waktu sujud terakhir kita berdoa apa wajib bahasa Arab? Enggak, bahasa Indonesia bisa. Tapi kalau bahasa Indonesia tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Mau punya rumah ngambil KPR tentu saya tidak anjurkan. Karena KPR itu jelas riba. Ya. Keputihan yang nempel di celana kalau sholat termasuk najis kan? Iya, tapi teman-teman yang sedang fase keputihan itu kan nggak tiap saat. Ya, keputihan itu kan cuman beberapa periode aja. Ya, mungkin faktor makanan, kecapean. Kalau teman-teman keputihan, sebelum berwudu teman-teman itu cebok dulu. Cebok. Nah, teman-teman sholat. Nah, waktu sholat jangan difikirkan. Ini keluar nggak ya, nggak usah difikirkan. Nanti teman-teman jadi gelisah, was-was, perbuatan setan. Nah, setelah itu udah. Yang penting kalau teman-teman dalam masa keputihan, maka teman-teman cebok dulu. Yang nggak keputihan nggak cebok, nggak apa-apa. Karena cebok itu sunnah. Sama Mbak Kasa, semua KPR itu riba. Kenapa riba? Mbak Yati, Mbak Karomah. Karena pertama ada bunganya. Kedua, kalau telat kita denda. Ketiga, kalau kita nggak bayar, rumah kita diambil dan uang yang udah kita berikan tidak dikembalikan. Itu adalah efek riba. Dia keluar dari fikih ta'awun. Hutang piutang itu adalah tolong menolong. Kalau seandainya yang terjadi dalam riba, pertama ada bunganya. Kedua, kalau telat denda. Yang ketiga, kalau nggak sanggup bayar, nanti rumah kita diambil, uang yang kita bayar itu tidak dikembalikan. Itu keluar dari konsep tolong menolong. Makanya dia tidak boleh. Sementara hutang piutang itu adalah ta'awun, tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Rumus riba, 1, ada bunga. 2, ada denda. 3, kalau nggak bayar, barang kita diambil dan uang yang kita udah bayar tidak dikembalikan. Dah, segala yang ada 3 itu berarti riba. Oke? Jangankan ke bank, kita aja sesama teman bisa riba. Mau nanya, kalau sholat 2 berapa rakaat yang benar? Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Halo Mbak Suryati, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya teman-teman ya. Kalau mau 12 rakaat 2 2 2 2 2 2 6 kali salam ya. Minta maaf lewat teman nggak apa-apa, sampaikan salamku ke dia ya, sampaikan permintaan maafku. Zah, kalau ambil sholat wudhu tapi nggak sempet ambil sholat sunat maghrib gimana? Nggak apa-apa, karena hukumnya sama-sama sunnah ya. Sama-sama sunnah, nggak ada masalah ya. Kalau misalnya kita berhutang ke perorangan,
tapi kita berencana menambahkan nominalnya. Mbak Cinta, Pak Muhammad, kalau kita yang berhutang menambahkan nominalnya sebagai bentuk sedekah itu nggak apa-apa. Asal jangan orang itu yang mewajibkan, ya. Sholat duha itu di waktu jam berapa? Kalau waktu sholat duha itu nggak bisa aku jawab. Karena setiap daerah, siap Mbak Prasetya Nelanya. Jadi kalau teman-teman untuk sholat duha itu tergantung jam di tempat teman-teman berada. Ya, karena kita beda daerah teman-teman ya. Nah, aku di Sumatera itu sholat duhanya 7.30 sampai jam 11 lah. Kalau teman-teman terserah, yang penting dia lebih kurang 3 sampai 4 jam setelah azan subuh udah bisa sholat duha. Umroh jual tanah boleh. Kalau jual tanah kan itu uang kita. Siap Mbak Sariah, Pak Muhammad ya. Sholat witir sebaiknya dilakukan di waktu kapan? Kalau teman-teman nanya sebaiknya, tentu witir itu bagusnya di akhir malam menjelang subuh. Tapi sebenarnya witir itu dikerjakan boleh dari habis isya sampai azan subuh. Yang penting cuman boleh 1 kali ya teman-teman ya. Nah yang penting cuman boleh 1 kali. Habis isya teman-teman misalnya witir. Boleh nggak? Boleh. Nah tengah malam mau tahajud. Boleh nggak? Boleh. Terus mau witir lagi? Nggak boleh. Karena witir cuman boleh 1 kali. Atau teman-teman siap Mbak Najwa, Mbak Bule, jazakunallah. Atau teman-teman habis isya nggak witir. Tengah malam teman-teman tahajud. Terus mau witir, boleh nggak ada masalah. Ya, yang penting 1 kali. Witir nggak boleh 2 kali ya. Kalau tahajud boleh 2 kali. Habis isya tidur tahajud. Tidur lagi tahajud lagi. Tidur lagi tahajud lagi. Kalau tahajud boleh berkali-kali. Kalau witir nggak boleh. Halo Kang, ya cuman boleh 1 kali. Halo Mbak Yani, sama-sama Mbak Yani. Senang banget, semoga bermanfaat ya Mbak Yani ya. Oke, Zah ada orang punya hutang. Ada orang punya hutang. Terbang tulisannya sudah ke atas. Gimana istighfar sama sholawat banyakin yang mana Ustazah? Jangan apple to apple, karena dua-duanya manfaatnya berbeda. Istighfar mengampunkan dosa kita. Sholawat mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Jadi jangan di apple to apple tuh maksudnya jangan dibandingkan. Kerjakan aja semuanya ya. Zah saya kan jualan, tetangga saya hutang sebulan baru bayar. Jadi harga dari cash dianya setuju. Kalau itu nggak apa-apa, itu namanya ujroh. Kalau cash 100.000 ya, kalau kredit 110.000. 10.000-nya itu ujroh, upah karena dia udah meringankan beban kita. Halo Mbak Nyi, tapi nggak boleh, kalau kau telat denda ya. Atau kalau kau nggak bayar, sini barangnya aku ambil, nanti yang udah engkau bayar, jangan kembalikan, nggak aku kembalikan ya. Itu yang nggak boleh, oke? Ustazah, doa agar biar anak nurut. Rabbi habli minas salihin. Boleh nggak anak gadis mencebokkan bapaknya? Kalau ada istrinya, istrinya dulu. Ya, karena aurat anak dengan bapak dari pusat sampai lutut. Tapi kalau udah nggak ada lagi pilihan, cuman ada kita, nggak masalah. Karena statusnya doruriyah. Ya, dorurot. Ya. Nah ini ya doa anak soleh. Jadi kalau ada istrinya, istrinya. Kalau nggak ada yang lain, boleh kita. Ya. Ustazah, kalau jam 4 lewat masih boleh tahajud nggak? Boleh, yang penting sebelum azan subuh. Teman-teman, sholat isya, sholat tahajud, sholat witir, itu batasnya azan subuh. Jadi selagi belum azan subuh, teman-teman masih bisa lakukan itu. Ya, sholat isya, sholat tahajud, atau witir. Witir dulu atau tahajud dulu terserah. Habis isya witir, tengah malam tahajud, nggak apa-apa. Yang penting jangan witir lagi. Witir itu intinya cuma 1 kali aja. Ya, atau teman-teman tahajud baru witir, nggak apa-apa. Yang penting 1 kali aja. Kalau punya uang cukup untuk umroh, tapi sebaiknya haji untuk daftar haji atau berangkat umroh, terserah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu umroh dulu kok baru haji. Kan banyak yang nanya nih, Ustazah umroh dulu atau haji, terserah. Umroh dulu nggak ada masalah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu umroh dulu baru haji. Ya, tapi apakah salah haji dulu baru umroh? Nggak ada masalah. Gimana cara menyuruh orang sholat yang nggak mau sholat? Pertama, ingatkan orang tua dengan bahasa yang lembut, jangan menyakiti kalau orang tua kita nggak sholat. Yang kedua, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang itu sesuai dengan kemampuan akalnya. Ya, jadi jangan gunakan bahasa yang tinggi-tinggi. Aku ke teman-teman semuanya, bahasaku biasa-biasa aja.
Ya kan, biasa-biasa aja. Tentu itu berbeda bahasanya ketika aku menghadapi mahasiswaku atau ketika aku menulis jurnal. Karena sunnahnya khatibun nas biqadri ukulihim. Tidak boleh mengajarkan orang itu perkara sulit. Jadi harus sesuai dengan kemampuan mereka semua. Ya, makanya aku selalu menyederhanakan bahasa-bahasa karena itu sunnah hukumnya. Jadi kalau ada orang tua yang tidak sholat, pertama adalah caranya ingatkan tanpa menyakiti, gunakan bahasa yang dia mengerti. Siap Mbak Alia, jazakunallah. Dan yang paling penting yang ketiga, tawakal. Wala taqannatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ya, orang tua yang sekarang tak taat bisa jadi menjadi orang tua yang paling taat pada akhirnya. So, teman-teman gak ada masalah ya. Jangan difikirkan, serahkan setelah kita melakukan. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Ini mohon maaf, mungkin ada banyak yang tak terjawab karena keterbatasan mata serta cara aku bicara dan kecepatan teman-teman mengetik. Ini kita berada dalam ketidakseimbangan yang akut. Nah, arisan itu boleh nggak? Kalau arisan itu tidak ada masalah. Banyak orang yang bilang, banyak orang yang bilang arisan itu nggak boleh. Coba kita kaji, ya. Arisan itu katanya nggak boleh. Kenapa nggak boleh katanya? Pertama karena itu hutang. Lah, hutang tuh kan nggak apa-apa. Yang penting dibayar. Katanya arisan itu hutang karena yang dapat nanti mentraktir orang. Traktir orang juga nggak ada masalah. Is okay. Katanya nanti arisan itu nggak boleh karena sebagian dari uang arisan itu dikasih untuk orang yang meminjamnya, ya, untuk orang yang menyimpannya. Itu juga nggak ada masalah. Nah, tetapi teman-teman semuanya, arisan yang tidak boleh itu adalah arisan lelang. Ya, siapa yang mau diturunkan lebih banyak, yang lebih mau banyak sedikit menerima, dia yang mendapatkan. Itu yang nggak boleh. Jadi nggak ada masalah. Arisan itu kalau hutang berbunga juga Ustazah. Adakah arisan yang berbunga? Kalau ada berbunga nggak boleh ya. Atau misalnya siapa yang telat denda, itu nggak boleh. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kalau ada bunganya nggak boleh. Oh, ada pula arisan berbunga. Kalau di sini nggak ada arisan yang berbunga sama sekali ya. Mungkin pada beberapa kelompok kali ya. Yang baru mampir klik aja tuh foto yang ada di atas. Teman-teman, hampir 100% yang teman-teman tanya ini ada di video-videonya aku. Udah 1.800, hampir 2.000 video yang aku buat di TikTok ini. Teman-teman boleh mampir juga ke channel aku, subscribe aja channelnya. Dan teman-teman subscribe aja, nanti di situ ada video ceramah-ceramahnya aku. Arisan berbunga ya, lucu juga ya. Halo Mbak Bulbul, Mbak Bibi ya. Apakah salah bila membela suami kita bila dia difitnah yang tidak benar? Sebenarnya bukan salah, tapi nggak perlu. Membela diri kalau difitnah bukan salah sih, tapi nggak perlu. Kecuali fitnah itu berefek. Seperti dia jadi di PHK, dia jadi dimutasi, dia jadi terlibat pidana, baru dibela. Kalau cuman fitnah-fitnah gitu aja, nggak usahlah klarifikasi, nggak ada masalah. Rasulullah itu difitnah gila, tukang sihir, pendusta, pembohong. Nggak pernah kok dia ngomong, hei Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu, sini, sini. Aku ini nggak pembohong loh, percayalah sama aku. Enggak, Rasulullah nggak lakukan itu. Ya, kecuali dia berefek samping kepada kita. Kalau cuman ngomong-ngomong gitu aja, biasa aja. Bahwa teman-teman, fitnah orang, gosip orang, itu ibarat air yang kita isi tanah. Makin kita aduk, dia makin keruh. Kalau kita biarkan, dia akan mengendap dengan sendirinya. Cukup kuatkan iman saja, melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jangan fokus kepada orang-orang yang tak senang, fokuslah kepada orang-orang yang mencintai. Syukuri keberadaan orang-orang yang menyukai kita. Jangan fokus kepada orang-orang yang tidak menyintai. Ingat, tidak semua orang itu harus membela kita. Nggak semua orang harus percaya kita. Nggak semua orang harus dengerin kita. Karena nggak semua orang pun penting bagi kita. Rasulullah itu ahli surga, yang nggak suka banyak. Lah kita bukan siapa-siapa, ada yang nggak suka. Oke lah, iya kan? Karena kita bukan Rasulullah, lebih parah lagi harusnya. Oke, teman-teman harus bisa berada pada level itu ya. Level untuk meletakkan manusia pada tempatnya.
Karena kita tidak pernah diminta pertanggungjawaban atas apapun yang orang berikan, pandangan orang kepada kita. Kita hanya diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita saja. Bang Hisham, Mbak Ama, tinggal kalau kita salah perbaiki. Kalau kita benar abaikan, tidak semua hal harus klarifikasi. Enggak semua hal sih. Habis energi, lupa lagi nanti sujud sahwinya, ya kan? Lupa lagi bacaan sujud tilawahnya, lupa lagi doa agar anak yang soleh, ya. Setuju ya teman-teman ya? Oke. Harus berada pada level itu. Kalau enggak kita gelisah terus. Mau sampai kapan kita menyandarkan kebahagiaan atas pandangan orang? Orang mandang kita baik, kita happy. Pas dia mandang jelek, kita sedih. Masa kebahagiaan kita karena mereka? Enggak banget lah itu ya teman-teman ya. Oke ya. Mbak Dias, iya. Zah, kalau menjaga jarak sama orang jelek. Halo Mbak Dias, jazakunallah. Kalau menjaga jarak dengan orang yang tak baik itu harus. Karena keburukan itu menular seperti kebaikan itu juga menular. Ya, jadi kalau teman-teman menjauhi orang-orang yang tidak baik, toxic relationship, orang-orang yang pergosip, orang-orang yang tukar fitnah, orang-orang yang suka namimah, itu harus. Tapi tetap silaturahmi aja. Tapi jangan lagi banyak urusan sama dia, banyak lagi ngobrol, jangan ya. Nonton infotainment. Infotainment ini apa? Gosip-gosip gitu ya. Kalau teman-teman sekedar nonton itu mubah. Tapi kalau diceritakan pula sama orang menjadi ghibah. Sekedar nonton, enggak apa-apa. Tapi kalau diceritakan hasil tontonan itu kepada orang, dia jadi ghibah. Artinya apa? Lebih baik jangan ditonton. Ya, hati-hati kalau ada sekarang tuh di TikTok ada stage, di TikTok ada banyak orang yang menggosipkan orang lain ya, banyak host-host yang itu aku juga bingung, entah akun dakwah, entah akun ghibah, nggak ngerti juga gitu, atau misalnya entah akun edukasi, entah akun ghibah, ya dia itu ceritain orang terus teman-teman ngomong di bawah ya. Iya, aku nggak nyangka. Oh itu ya, oh itu ya. Teman-teman yang ngomong itu 2000 komen, 3000 komen ya. Itu dosa semua itu udah. Karena cara dakwah dengan Islam, dalam Islam tidak seperti itu. Atau teman-teman ikut akun-akun yang gosip gitu ya. Supaya viral dia buat macam-macam gitu ya. Nah kemudian dia buat macam-macam biar viral. Terus teman-teman ikut komen di bawah. Itu ya Allah. Yaitu ghibah berjamaah online ya. Jangan teman-teman nggak boleh ikut-ikutan. Ikutan tuh komen yang bagus-bagus. Masya Allah. Mantap Bu. Lanjutkan a day of my life-nya Bu. Gitu. Itu boleh ya. Nah, itu nggak boleh. Itu jebakan-jebakan Batman ya. Terangsang kita untuk mengkomen. Zah menolak ajakan teman untuk ngumpul-ngumpul bareng karena puasa sunnah boleh nggak? Ya tolak lah. Nggak ada masalah ya. Ya, nggak ada masalah, malah bagus ya kan? Karena ngumpul itu mubah, ngumpul itu tidak wajib. Ya, ngumpul itu tidak wajib, ngumpul itu juga tidak sunnah, dia mubah. Sementara kita puasa, puasa itu adalah sementara kita puasa yang hukumnya adalah sunnah ya. Siap Mbak Siti Aisyah. Ya, oke Mbak Alia, jazakunallah ya. Apa namanya? Beda silaturahmi dengan silaturahim itu sama. Sama dengan kalau sujud terakhir kita baca Allahumma rzuqni makhraja atau Allahumma rzuqna makhraja. Itu sama ya. Oke, sehat ya teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video-video terbaru. Aku sendiri buka TikTok, muka aku juga yang kelihatan. Cemana lah ini. Oke gitu ya teman-teman ya. Kadang-kadang entahlah ya, itulah. Menghindari teman ngajak arisan tapi suka sambil ghibah. Apa itu mutus silaturahmi? Tolak aja, nggak ada masalah. Ganti lingkungan kepada lingkungan yang lebih baik. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak terjebak dengan ghibah. Ya, ghibah itu dosanya gede. Dia dosa jariah. Dalam dalil dikatakan man sanna fil Islam sunnatan sayi'atan falahu sayi'atun misluha. Ketika kita menyebar ghibah kepada orang, nanti orang itu nyebar. Semua orang yang menyebar itu berdosa dan semua dosa orang yang menyebar itu kita tanggung.
tanpa ngurangin dosa orang-orang itu. Jadi dosanya jariah limited edition. Ya, siap Mbak Teh Bintang ya. Nah, siap Mbak Buraja, ya dosa jariah. Ustazah, zakat emas apa dibayar tiap tahun? Kalau emasnya emas logam mulia, maka emas batangan keluarkan setiap tahun selagi di atas 85 gram emasnya. Tapi kalau emasnya emas perhiasan selagi di atas 85 gram keluarkan sekali seumur hidup ya. Apa lo solusi kita di PHK-in orang? Maksudnya janjinya tidak sesuai yang diucapkan. Dalam hal apa? Kalau dalam hal utang itu kita harus minta ya. Kalau dia nggak bayar ada dua pilihan, boleh kita ikhlaskan, boleh tidak. Kalau tidak nanti di akhirat dia akan nyari kita dan memberikan pahalanya untuk kita. Tapi kalau PHP karena janji-janji yang dia ucapkan, ya udah ke depan kalau dia janji bilang sama dia, hati-hati jangan janjilah. Jangan berjanji dalam 3 hal. Pertama, jangan janji saat sedang bahagia. Yang kedua, jangan janji saat sedang marah. Yang ketiga, jangan janji saat sedang sedih. Ya, sedih, berkelahi gitu ya dengan, kenapa Mbak Alia? Ya berkelahi misalnya dengan suami, aku janji bang, takkan marah-marah lagi. Baru 6 jam udah marah lagi. Kenapa teman-teman berjanji nggak marah-marah lagi? Karena teman-teman lagi sedih. Aku berjanji dek tidak akan meninggalkanmu dek. Baru setahun ku talak engkau. Nah, itu kan hati-hati ya. Hati-hati. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Siap Mbak Oma. Setiap kita akan diminta pertanggungjawaban atas kebaikan, atas ucapan kita ya. Gitu ya. Adakah doa untuk ayah yang zolim terhadap anak? Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Gitu ya. Oke. Ustazah sholat duha tapi sholat pendeknya tidak ad-duha. Boleh enggak? Teman-teman kalau untuk sholat duha itu rakaat pertama dianjurkan surat Asy-Syams. Rakaat kedua dianjurkan surat ad-duha. Tapi apakah wajib? Jawabannya adalah tidak. Boleh baca kulkul aja, nggak ada masalah ya. Halo Mbak Endang, Mbak Enda Kuang, pertanyaannya apa? Oke. Doa Ustazah hukumnya terima uang kerugian karena penjual tanah tidak tepat janjinya. Nggak apa-apa kalau itu dari dia. Misalnya ada kerugian, terus dia nggak tepat janji, terus dia kasih ke kita semacam upah, itu nggak apa-apa. Kalau itu keinginan dia. Oke, potong rambut bayi ditunaikan setelah cukur, kapanpun boleh. Yang penting dalam masa akikah, ya. Nabung di bank konvensional boleh nggak Zah? Bunganya nggak diambil, boleh. Tabung aja, tapi bunganya diendapkan, jangan diambil ya, teman-teman ya. Ustazah, saya ada tanam modal berupa uang. Tanam modal berupa uang, nanti bagi hasil nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu tanam uang kayak gini. Ya, aku kasih kamu uang, kau kasih aku untuk usaha, pokoknya engkau dapat 2 juta tiap bulan. Fix income, fix return. Fix, maksudnya fix. Pokoknya udah pasti nih 2 juta, itu riba. Tapi kalau kau tanam modal ke saya, nanti kalau aku untung kita bagi, kalau kita rugi kita juga bagi. Jadi untung sama untung, rugi sama rugi, itu boleh, itu tidak riba. Tapi kalau fix itu nggak boleh. Kan ada tuh franchise, kamu tanam ya modal ke aku, pokoknya fix. Kalau deposito tetap nggak boleh Mbak Nabila, ya. Oke, Zah kalau ngomong nggak ikhlas sama orang yang ngutang capek naginya, nggak apa-apa, nggak ikhlas nggak ada masalah. Ikhlas atau tidak ikhlas itu soal pilihan ya, nanti di akhirat dia akan nyari kita. Saya ingatkan kepada teman-teman yang berhutang, orang yang menghutangkan uang kepada kita itu bukan siapa-siapa kita, bapak kita bukan, suami kita bukan, istri kita bukan, dia orang lain, tapi dia mau minjamkan uang kepada kita, itu kan orang baik. Dan jangan kecewakan orang baik itu teman-teman. Kalau kita udah menagih sama dia, kalau seandainya kita janji bayarnya tanggal 1,
nggak sanggup kita yang datang baik-baik, "Hei Pak, maaf ya Pak, aku belum bisa bayar, janjinya besok, aku nggak enak sama Bapak, kasih aku waktu lagi ya." Kita yang datang duluan. Karena itu orang bukan siapa-siapa kita, dia mau minjamkan uang ke kita. Baik kan dia itu? Nah, kita datang, kita itikat baik. Nah, yang repot itu adalah udah tanggal waktunya, kita nggak datang, dia datang, kita masuk dalam toilet, dalam lubang toilet tuh nggak boleh teman-teman. Ya, nanti nanti akan jadi gini loh. Dia minta sakit hati, kita kabur-kaburan, dia minta sakit hati, kita kabur-kaburan, coba. Akan lain rasanya meminjamkan uang aja dia mau loh. Apalagi teman-teman kalau nggak sanggup bayar, teman-teman yang datang duluan. Datang teman-teman duluan. Maaf ya Pak, itikat baik kita. Ya ini orang udah baik, bapak kita bukan, mak kita bukan, ya kan? Nah, tapi menggantinya enggak, itu kan jahat sekali ya teman-teman ya. Jadi orang yang berhutang tuh menghutangkan itu orang baik, bukan siapa-siapa kita. Tapi dia mau minjamkan uang sama kita. Ya bayarlah, atau kalau nggak sanggup bayar, jujur sebelum waktunya. Jangan nunggu dia minta-minta dulu, dia pula kayak pengemis, jadinya Allah marah, itu dosa gede itu teman-teman ya. Oke, oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, belajar ikhlas bantu suami cari uang dengan berjualan. Makin ikhlas membantunya, makin besar pahala. Asal suaminya tetap kerja. Fatimah radhiyallahu anha, itu Fatimah, istri Ali bin Abi Thalib, anak Rasulullah, itu seumur hidup bantu suaminya. Bisa masuk surga kalau teman-teman ikhlas. Ada juga istri-istri yang cuma makan uang suami. Nggak apa-apa, itu gaya-gaya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tak bekerja, ya. Kalau Fatimah membantu suaminya, kalau Khadijah, oh memang udah mapan, ya. Jadi beda-beda karakter dan semuanya bisa masuk surga, ya. Sampai di bawah mati, bener, ya. Orang yang meminjamkan itu orang yang baik loh, bukan siapa-siapa dia mau minjamin loh. Nah kitanya yang kayak gitu, kayak mana hidup nih mau berubah, kayak mana rezeki itu bisa lapang, ya kan? Kan sikapnya kayak gitu, adabnya kayak gitu, kan gitu kan? Ya, sholat berjamaah masih boleh rawatib. Kalau orang sudah mulai sholat berjamaah, kita udah nggak bisa lagi rawatib ya. Kalau orang sudah mulai sholat berjamaah, kita nggak bisa lagi rawatib ya. Oke. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Ustazah, saat haid boleh nggak tetap baca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas? Boleh. Haid boleh baca Al-Fatihah, boleh baca Al-Ikhlas ya, kemudian boleh baca Quran di handphone ya, boleh kirimkan Al-Fatihah untuk orang yang meninggal, boleh sholawat. Ya nggak boleh itu hanya sholat, tawaf, berhubungan badan, kemudian baca Quran yang full Arab, kemudian puasa ya. Ya, berterima kasih sama orang-orang yang mau minjamkan sama kita. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Nah, semoga teman-teman bisa kelar ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Kalau suami, halo Mbak Rahman ya, tidak mau kasih nafkah gimana? Kalau suami tidak mau kasih nafkah, maka ada dua pilihan. Pertama, teman-teman ikhlaskan, maka situasi aman. Kalau teman-teman yang membantu perekonomian keluarga. Kalau nggak sanggup, itu boleh digugat. Salah satu hal yang boleh menggugat suami adalah ketika dia tidak mau memberi nafkah atau tidak bisa memberi nafkah. Makanya laki-laki yang sudah tidak tahan nafsu, tapi dia nggak kerja, dia makruh menikah. Laki-laki itu makruh menikah kalau dia nggak kerja. Tidak disarankan. Dia hanya boleh untuk berpuasa dan berolahraga untuk menahan syahwatnya, ya, untuk menahan syahwatnya. Nah, jadi coba teman-teman baca lagi sigat nikahnya, ya, baca lagi sigat nikahnya. Coba kalau ada suami tidak menafkahi istri beberapa bulan berturut-turut, lalu kemudian istri tidak meridhoi, boleh menggugat. Ya, terserah teman-teman, dua pilihan, ikhlaskan atau berpisah. Ya, karena harusnya si laki-laki harus menafkahi. Itu fatal ya. Ambil motor dengan cara pinjam di bank itu tetap riba. Ya, pokoknya melalui bank itu riba. Ustazah, kalau pinjam motor, pinjam mobil melalui bank itu riba, ya. Oke, betul Mbak Uni Lilak, tetap nggak boleh, kan ada bunganya.
Kalau Mbak nggak bayar kan Mbak kena denda. Kalau Mbak nggak bayar, agunannya diambil dan yang udah Mbak bayar nggak diberikan lagi kepada Mbak, ya kan? Oke, apakah heran aku sama orang ini? Lu kenapa Mbak Teh Bintang? Sama KPR itu riba. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Makanya teman-teman kita hijrah ya, kita hijrahkan semuanya. Ya, kita hijrahkan semuanya, sikap kita, akhlak kita, semua kita hijrahkan. Yang tadinya kita riba, kita tak boleh ikut lagi riba. Yang tadinya, kalau teman-teman yang udah terjebak riba, nggak ada masalahnya teman-teman untuk jual aset untuk melunaskan hutang ribanya. Atau kerja lebih banyak, minimal jangan terlambat untuk membayarnya. Ya, oke. Kalau udah anaknya udah balik, lebih bagus Mbak kurbankan. Karena mengakikahkan anak itu batasnya adalah balik berakal ya. Disunahkannya seperti itu. Ya, riba semua yang kredit kita harus taubat, iya harus selesaikan, nggak cukup dengan taubat aja. Selesaikan ya. Aku berdoa semoga teman-teman yang terjebak riba, semoga Allah mudahkan keluar dari riba itu. Oke, Ustazah katanya Mbak Sri, Assalamualaikum Zah, zikir apa buat hati tenang? Sebenarnya semua zikir itu membuat hati kita tenang. Karena ada dalil ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir hati menjadi tenang. Jadi sebenarnya semua zikir itu membuat kita tenang. Tapi kalau mau zikir khusus penenang hati yang paling gampang, Rabbish rohli sodri ya wa yasirli amri, itu bisa. Waalaikumsalam Mbak Hasinah ya, Mbak Siti Roma. Assalamualaikum warahmatullahi. Zah, bagaimana menyikapi teman yang bermuka dua, tinggal serumah? Tinggal serumah bukan berarti harus selalu berurusan dengan dia. Jadi misalnya kita satu kos, satu rumah dengan teman kita, ternyata dia muka dua. Saran aku berpura-pura tak tahulah bahwa kita tahu dia bermuka dua. Nanti jadi berantem. Dia pasti tidak akan mengakui. Cukup kita yang kontrol sikap kita untuk menyesuaikan dengan muka duanya dia. Artinya kita nggak usah banyak ngobrol lagi kepada dia, nggak usah banyak ceritakan diri kita yang udah terjadi, biarkan berlalu, cukup kita tahu gimana dia. Setelah itu kita baik aja udah, makan bareng boleh, jalan bareng boleh, tapi jangan banyak curhat lagi ke dia, biar dia tidak banyak informasi tentang kita. Hati-hati jangan terlalu banyak memberikan informasi kepada orang yang bermuka dua atau muka 11. Nanti semakin banyak informasi, semakin banyak modal dia untuk menceritakan kita. Siap Mbak Sundus, Mbak Grio, Assalamualaikum Mbak Siti Mariam. Teman-teman sambil ngobrol, sambil tap-tap layarnya ya. Oke, Zah, gimana kalau kredit barang sebelumnya ada kesepakatan gak ada denda? Kalau kredit nggak pakai denda nggak apa-apa, teman-teman. Kalau kredit nggak pakai denda itu namanya konsep ta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi kita boleh tolong menolong dalam hal kebaikan. Selagi nggak ada denda itu sah sebagai satu akad kredit. Halo Mbak Putri, jazakumullah. Sama-sama Mbak Novita, Mbak Lina. Ustazah sama-sama sehat selalu ya teman-teman semuanya ya. Sedekah subuh kalau lagi haid nggak bisa naruh ke masjid, taruh aja di rumah ya teman-teman. Nggak bisa taruh ke masjid, taruh aja sedekah subuhnya itu di rumah. Apa tujuannya? Supaya teman-teman bisa nanti dirapel aja waktu teman-teman udah selesai haidnya, atau dirapel langsung diberikan kepada orang yang berhak menerimanya di waktu hari Jumat ya. Halo Mbak Ella, Mbak Rita, Mbak Khumairo, Mbak Khalif ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Setelah sholat witir, apakah yang harus dibaca? Zikir setelah witir apapun boleh, doa banyak-banyak nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, saya lupa rakaat nih, langsung berdiri ya di rakaat ketiga misalnya, jadinya kelebihan atau gimana lah. Teman-teman kalau soal rakaat, teman-teman tinggal melakukan sujud sahwi ya. Ya, sujud sahwi sebelum salam setelah bacaan tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidum majid. Teman-teman sujud Allahu Akbar, baca doa sujud sahwi. Doa sujud sahwi adalah subhanamalla yanamu wala yashu. Ya, lalu kemudian Allahu Akbar, duduk seperti tahiyat awal, lalu kemudian sujud lagi Allahu Akbar.
Ya, baca lagi subhanallah la yanamu wa la yashu, Allahu akbar, tahiyat akhir baru salam kanan, salam kiri. Jadi 2 kali sujud, 2 kali baca ya, teman-teman ya. Halo Mbak Erina. Mbak Erina, Mbak Oma, bagaimana hukumnya kita bayar mengerjakan haji atau umroh dengan potongan gaji? Sebenarnya kalau untuk haji nggak boleh. Haji itu harus cash karena orang yang berhaji ada syarat. Syaratnya harus istitoah. Ya mampu. Jadi yang nggak mampu nggak usah pakai potong-potong gaji deh. Nggak haji nggak dosa kok kalau nggak mampu. Daripada nanti nggak terbayar, teman-teman sulit, toh itu hanya diwajibkan bagi orang yang mampu. Kalau setelah ikut belum paham ikut berjamaah yang ketinggalan, apa harus diulang niatnya? Tidak, teman-teman kalau ketinggalan 2 rakaat, pasang niat seperti biasa aja. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Niatnya tetap 4. Lalu teman-teman ikuti sholat berjamaah 2 rakaat. Nanti mereka salam kanan, salam kiri, baru teman-teman langsung naik seperti biasa. Ya, lanjutkan 2 rakaat lagi sendiri. Ya, sendiri. Lanjutkan 2 rakaat lagi sendiri. Jadi kalau kita terlambat sholat berjamaah, jangan ngejar imam, tapi ikut imam. Setelah itu teman-teman langsung naik. Ada yang bilang tidak boleh pelihara kucing. Aku tahu siapa yang bilang dan aku itu sangat support dengan dakwah-dakwah beliau. Mungkin itu hanya video potongan atau apa. Sebenarnya maksud beliau itu bukan tidak boleh pelihara kucing, tapi hati-hati karena sejatinya Rasulullah itu memelihara kucing. Ya, jadi yang bilang tidak boleh melihara kucing itu mungkin maksud beliau adalah hati-hati dengan pipisnya, hati-hati dengan pupnya, bukan tidak boleh. Ya, karena Rasulullah itu memelihara kucing. Ya, kadang-kadang kami ini sebagai ustadz, ustazah, kadang-kadang dalam dakwah itu banyak ngomong, banyak keliru. Lain maksud kami, lain yang terucap. Jadi dimaklumi aja. Kembali kepada hukum awal, memelihara kucing adalah boleh. Ya, karena faktanya Rasulullah memelihara kucing. Ya kan, boleh. Nah, jadi mungkin ketika beliau bilang tidak boleh, itu mungkin saat namanya kata-kata. Jadi kita berbaik sangka aja. Ya, tapi saya menangkap yang dimaksud oleh beliau itu adalah hati-hati dengan pipisnya, dengan pupnya, hati-hati. Ya, jadi begitu ya teman-teman kalau kita melihat sebuah video ulama atau orang-orang yang memang pinter, dia cerdas, salah-salah sedikit kita ambil baiknya. Ya, aku yakin maksud beliau bukan tidak boleh karena beliau itu sangat taat pada sunnah ya. Gitu ya. Jadi bukan tak boleh tapi hati ya. Kalau bekas jalannya nggak masalah teman-teman ya. Kalau lupa sujud sahwi apa diulang sholatnya? Iyalah ulang ya. Hanya 2 pilihan, sujud sahwi atau ulang ya. Jadi kalau yang pelihara kucing, kucingnya mungkin tidak disteril karena tidak pantas steril, dia akan spraying, dia akan pipis di lantai di mana-mana ya, jadinya takut nanti kena najis. Makanya beliau rekomendasikan tidak pelihara kucing, tapi kan tidak bilang haram ya teman-teman ya. Oke, yang penting pesan aku kepada teman-teman dimanapun belajar ya, ilmu mereka itu ilmu ulama-ulama, ustadz-ustadz kita banyak. Ada 1 atau 2 video yang misalnya keliru, maka teman-teman atau maksudnya mungkin beda atau proses transfer informasinya yang berbeda, teman-teman tetap dengarkan, lihat video yang lain yang bermanfaat ya. Ya gitu ya teman-teman ya. Gitu cara melihat guru ya teman-teman, cara melihat ustadz-ustadz kita atau siapa-siapapun lah ya kan. Nah gitu ya teman-teman ya, itu berbaik sangka namanya. Hukumnya harus, karena ihtiram kepada guru adalah salah satu cara supaya kita ini dapat berkah ilmu. Ya, kan belakangan nih ada nih video-video yang beredar, tak sengaja seorang guru menyebutkan nama orang lain, akhirnya diviralkan. Ya kan, tak sengaja mungkin beliau lihat videonya yang lain aja, jangan fokus dalam kesalahannya. Karena guru itu semakin banyak mereka ngomong, semakin banyak salahnya. Jadi nggak boleh kita fokus dengan salahnya. Ya, gitu ya. Gitu cara kita berilmu, teman-teman ya. Ihtiram, sikap hormat kepada mereka.
gitu ya. Gitu ya. Nah, sekarang ini zaman sosial media kan, ada satu yang salah padahal ada ribuan videonya yang bagus misalnya kan, atau dia tak sengaja nyebut nama orang. Namanya ceramah ya kan tersebut misalnya ya. Nah, aku ingin teman-teman bisa berbaik sangka, jangan ikut-ikutan menghujat dan seterusnya. Oke, kita harus beda karena kita orang yang berilmu, nggak boleh sikapnya sama dengan orang-orang yang nggak belajar ya. Ihtiram. Ustazah, ayah yang selingkuh tidak menafkahi anaknya, banyak hutang. Jika sudah meninggal, apakah anak harus bayar hutangnya? Ahli waris dianjurkan bayar hutang, tidak diwajibkan. Oke, jadi kalau nggak bayar teman-teman nggak apa-apa, tapi dia nanti yang akan mengganti, tapi dia yang nanti akan mengganti apa namanya itu guys, mengganti dosanya sendiri. Oke, sama-sama Mbak Endang, jazakumullah ya. Kalau kita ada hutang puasa, oke, sama-sama insya Allah aku sehat Mbak Wisnu. Za, bolehkah sedekah subuh tapi akhirnya buat bayar hutang? Nggak bisa, kalau sedekah subuh itu adalah untuk orang lain. Kalau sedekah subuh untuk bayar hutang kita, ya, apa namanya, untuk bayar hutang kita itu namanya tabungan, bukan sedekah. Tapi boleh nggak uang sedekah tadi nggak jadi kita sedekahkan, lalu kita bayar hutang kita? Nggak ada masalah, tetap dapat satu pahala. Niat baik yang belum terkerjakan atau tak jadi dikerjakan, tetap dapat satu pahala. Bagaimana cara sujud sahwi? Dilakukan sebelum salam. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, kemudian ke sujud. Allahu Akbar, subhanallahi la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar duduk, Allahu Akbar sujud, subhanallahi la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar duduk, tahiyat akhir, salam kanan, salam kiri ya. Batas tahajud adalah azan subuh. Selagi belum azan subuh ya, maka teman-teman masih boleh bertahajud. Apakah bersentuhan batal dengan suami kalau habis ngambil wudhu? Ya, jawabannya adalah Imam Syafi'i mengatakan batal, Imam Hanafi mengatakan tidak batal, Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Ya, gimana teman-teman ikut yang mana, maka ikut terserah teman-teman semuanya. Atau ikuti imam di mana teman-teman sholat. Imam kunut ya teman-teman untuk dengan suami ya. Nah, kemudian untuk kunut ikuti di mana imam yang sholat ya. Di mana imam sholat ikuti aja kalau untuk kunut ya. Kalau untuk bersentuhan dengan suami ikuti yang mana yang teman-teman mau. Benarkah batasan sikap kita jika, bentar, aku tadi lihat tulisan ini. Benarkah batasan sikap kita jika tidak didengarkan, jangan lanjut bicara. Tidak diprioritaskan, jangan memprioritaskan. Ini dalam hal dunia, teman-teman. Batasan sikap kita dalam hal dunia. Jika tidak didengarkan, jangan lanjut bicara. Jika tidak diprioritaskan, jangan memprioritaskan. Itu dalam hal dunia, teman-teman. Dalam hal akhirat beda. Jika tak didengarkan, ubah caranya agar didengarkan kalau itu sebuah kebaikan. Jika kita tidak diprioritaskan, nggak masalah kok kita memprioritaskan orang. Toh Allah yang balas. Ini mungkin postingan-postingan soal urusan dunia, ya teman-teman ya. Karena seperti itu ya. Jadi caption-caption kayak gitu lihat di mana itu. Jangan asal lihat, nanti teman-teman jadi salah tafsir ya. Zah mau tanya, saya foto sama ibu yang udah meninggal berdua nggak pakai hijab, saya pasang di dinding. Saran saya buka aja foto itu, nanti takut dilihat oleh tamu, itu dosa jariah. Postingan-postingan foto yang ada di sosial media yang teman-teman buka hijab, tolong teman-teman privat atau hapus saja. Kan kita pengen hijrah, pengen lebih baik. Nanti itu jadi dosa jariah jika dosa jariah itu akan dilihat oleh banyak orang ya. Jadi kemudian teman-teman postingan yang masa lalu biarlah berlalu itu maka dihapus atau di privat ya teman-teman ya. Yang foto joget-joget atau apalah gitu ya. Selain sholat hajat, jika haid, doa apa yang
supaya hajat kita cepat terkabul. Doa antara azan dan iqomah kalau lagi haid cepat terkabul juga. Doa sebelum azan subuh kalau lagi haid cepat terkabul juga. Doa menjelang maghrib kalau lagi haid cepat terkabul juga. Ya, kemudian doa saat kita sedang menahan marah lagi haid cepat terkabul juga. Jadi atau saat petir berbunyi kita berdoa cepat terkabul juga. Saat hujan lebat berdoa cepat terkabul juga. Boleh haid berdoa di waktu itu. Kalau foto yang dulu masih pakai celananya panjang hapus aja itu tidak syar'i. Nanti jadi dosa jariah ya, saran aku ya. Tapi kepilihan tetap berada di tangan teman-teman semuanya. Tapi kalau aku tegas menyampaikan hapus atau teman-teman privat karena itu dosa jariah yang nanti akan dilihat oleh banyak orang ya. Nggak akan ada berubahnya kok hidup kita kalau dihapus, nggak ada hubungan dengan rezeki juga, nggak ada hubungan dengan pandangan orang juga, nggak akan ada efeknya kok dihapus aja, ya. Siap ya, Ustazah, kalau sholat witir tidak baca kunut nggak apa-apa. Yang menganjurkan kunut adalah Imam Syafi'i. Yang tidak menganjurkan kunut adalah Imam Hanafi. Terserah teman-teman mau ikut yang mana. Kalau imamnya salah rakaat, kita tetap ikut imam yang salah itu. Oke? Misalnya nih dia rakaat 2, dia berdiri, kan sebenarnya duduk. Teman-teman ragu, tegak macam mana ini? Ikuti imam. Kalau imam tidak sujud sawi nggak apa-apa karena imam yang bertanggung jawab atas kesalahan ibadah itu. Oke? Gitu ya Mbak Nia Chan. Oke, sholat berjamaah dengan anak umur 6 tahun. 6 tahun apa tadi? Oke, bentar ya, 6 tahun. 6 tahun apa ya? Niatnya apakah pakai imaman 6 tahun udah bisa ya. Enggak pakai juga lebih baik karena wajib sholat di usia tamyiz di usia 7 tahun. Saya mau tanya, betulkah yang meninggal disihir saat orang zolim santet adalah gimana Mbak Yani? Coba tulis lagi. Oke, Ustazah, bagaimana bunda ini kan nggak tahu gaji tapi bunda sering ikut pengajian tapi nggak tahu. Apa Mbak Mariati? Pelan-pelan aja ngetiknya teman-teman, pelan-pelan aja ya. Bagaimana kalau uang ongkos haji saya pakai buat bayar utang anak? Sebenarnya haji nggak wajib kalau Mbak nggak mampu. Silakan aja kalau Mbak mau meringankan beban utang anak nggak apa-apa. Zah, tetanggaku sudah cerai tapi serumah. Mereka sudah tua Zah, gimana hukumnya? Ada 2 kemungkinan. Pertama mereka bisa jadi udah rujuk, walaupun makanya satu rumah. Yang kedua kalau mereka cerai serumah itu nggak boleh karena itu bukan mahram lagi. Zah, sholat maghrib apa ada tahiyat awal? Mbak, sholat maghrib ada tahiyat awal Mbak. Yang tidak 3 rakaat sholat maghrib ada tahiyat awal Mbak. Jadi rakaat kedua Mbak duduk ya. Jangan langsung berdiri. Rakaat pertama Mbak langsung berdiri, rakaat kedua Mbak duduk, rakaat ketiga Mbak duduk. Tapi kalau sholat witir tidak ada tahiyat awal. Kalau witir rakaat pertama berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga duduk ya Mbak. Beda maghrib dengan witir ya Mbak. Beda maghrib dengan witir. Ya. Jika pakai uang sedekah subuh, lupa kembalikan uang sedekah subuh, lalu gimana? Enggak apa-apa Mbak sebenarnya. Cuman kita enggak dapat pahala sempurna aja. Karena keinginan sedekah dalam hati, kalau seandainya keinginan sedekah itu tidak kita jadikan, dia tetap dapat 1 pahala. Karena keinginan baik yang tidak dikerjakan tetap dapat 1 pahala. Ya. Ustazah, saya mau tanya sholat awabin itu 4 rakaat pakai tahiyat awal enggak ya? Awabin itu lakukan 2-2 aja teman-teman, biar gampang. 2-2-2. Maksimal 6 rakaat, minimal 2 rakaat. Zah, bacaan tahiyat awal sampai apa ya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sholat telapak tangan ketutup mukena enggak apa-apa. Yang penting kening tidak boleh tertutup mukena atau benda yang bergerak. Termasuk laki-laki kening tidak boleh terkena sorban. Jadi sholat itu jangan menutupi kening dengan sorban atau dengan apalah namanya ya, atau benda yang bergerak seperti kerudung atau misalnya kayak mukena gitu ya.
Kalau sholat asar dilakukan sesudah sholat maghrib boleh nggak? Nggak boleh mbak. Sholat pada waktunya. Ya, oke. Ustazah gimana cara menghadapi suami yang galak, keras kepala, keras hati? Pertama kalau kita udah tahu dia keras, maka kita yang harus kontrol diri untuk tidak memikirkan apa yang dia sampaikan. Yang kedua coba di booster dengan doa. Ada doa yang untuk melunakkan hati orang lain. Halo Mbak Syasa, Mbak Mas Was, doanya adalah Allahumma layyin li qalbahum. Pakai hum aja biar gampang. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Ya, Ustazah kalau kita habis wudhu tersenggol kucing batal enggak? Tidak, teman-teman. Enggak apa-apa ya. Kecuali tersenggol pipis kucing atau pup kucing itu baru batal. Kalau terkesenggol kucing nggak ada masalah ya. Zaz, kalau kita puasa sunnah Senin Kamis bisa diniatnya kodong, niatnya satu niat satu amal nggak ada masalah. Tapi satu aja niatnya boleh dilakukan di Senin Kamis. Halo Bu Raja, jazakunallah ya. Nah, Ustazah, aku sedang ya, Mbak Caci, aku sedang banget malam ini ngeliat Ustazah ceria. Aku kira pertanyaan cemana lah ini ya. Ustazah, gimana ngadapin suami yang pelit, tidak dinafkahi, maunya menafkahi, tidak menafkahi, maunya dinafkahi. Teman-teman, ada dua pilihan untuk kita. Yang pertama, kalau kita menafkahi suami, pahalanya sedekah, ikhlaskan. Atau kalau teman-teman tidak ikhlas, coba dibuka lagi buku nikahnya. Jadi habis nikah tuh baca buku nikah, jangan ditaruh aja, dicampak aja terus lupa letaknya di mana. Kalau lagi hakim KUA itu menyebutkan dan membaca sigot nikah tuh didengar, jangan asik deg-degan aja. Itu KUA kan baca sigot nikah. Coba teman-teman hafallah itu sigot nikah. Ya, ketika seorang suami tidak menafkahi istrinya beberapa bulan berturut-turut dan kalau istri tidak ridho maka dia boleh menggugat. Jadi kalau ditanya suami saya Ustazah tidak menafkahi, saya tak tahan, boleh nggak saya pisah? Dalam hal Islam itu dibolehkan ya. Kalau ikhlas, ikhlas. Jangan teman-teman ngedumel, daripada udahlah nafkahin suami ngedumel nggak dapat pahala. Ya, ikhlas atau tidak sama sekali. Oke. Kalau kita buka aurat dengan yang bukan muhrim, hukumnya jelas haram mutlak. Kalau video call dengan kok non muslim, aduh, bukan muhrim kan? Bukan muhrim. Apa berarti? Salah pula aku nanti jawabnya. Kalau video call dengan yang bukan muhrim, jelas itu adalah haram mutlak. Kalau buka aurat. Kalau video call dengan orang lain, buka aurat laki-laki bukan mahram, jelas mutlak. Nggak apa-apa dong, kan cuma video call aja, buka aja lah jilbabnya, syalalala. Nggak ada, tetap itu adalah haram mutlak. Ya. Ustazah, agar rumah tangga baik, baca Quran surat apa? Baca Quran apapun. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati itu menjadi tenang. Dengan baca Quran hati jadi tenang. Kalau hati kita tenang, kita tak mudah tersinggung. Kita tak cepat marah. Kalau tak cepat marah, rumah tangga itu sakinah. Nah, kalau kita jarang baca Quran, maka hati ini tak tenang. Kalau hati tak tenang, kita cepat tersinggung. Kalau cepat tersinggung, rumah tangga kita akan menjadi baku hantam dan marah-marah. Cobalah tes. Nggak percaya, teman-teman coba tes. Bilang sama suami, bang kita komitmen yuk, baca Quran setiap hari 15 menit selama 2 bulan. Rasakan perbedaannya. Tapi jangan baca Quran aja, nggak sholat subuh. Sholat juga, ya kan? Gitu. Ya Ustazah, akikah anak laki-laki apa? Terbang. Zah, kalau orang yang sudah meninggal hadir dalam mimpi kita itu sebenarnya apa? Enggak tahu, karena kita enggak boleh memaknai mimpi. Tugas kita adalah mendoakan saja. Titik. Kenapanya? Kalaupun aku jawab juga tidak ada kepastian dari jawaban ya. Ustazah, kalau sedekah subuh itu diambil lagi karena kebutuhan anak dan hutang, enggak apa-apa. Kan bukan nazar dan bukan zakat. Ambil, tetap dapat pahala. Pahala niat doang. Niat doang dapat pahala. Tapi jangan diambil terus. Asyik niat aja nanti kan. Ambil aja lah lagi. Jadi tabungan dia guys. Ya, sekali 2 kali nggak ada masalah ya.
Ustazah, kalau haid boleh masuk masjid enggak? Ada 4 pendapat ulama madhab. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola tak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Yang mana? Terserah mau pilih yang mana ya teman-teman ya. Ustazah, kalau supaya orang minta maaf sama kita gimana? Nggak ada doanya supaya orang minta maaf sama kita dok. Yang ada tuh doanya dilunakkan hati kita agar kita minta maaf sama dia. Mantap pula ya. Pengen pula kita doa supaya orang tuh minta maaf sama kita. Ide mantap juga. Nanti ku carilah doanya ya. Kurasa tak ada teman-teman. Ya, doa supaya orang tuh minta maaf sama kita. Enak kali hidup dia. Jadi nggak kayak gitu ceritanya teman-teman. Kalau orang nggak minta maaf, kita yang minta maaf guys. Karena kita nggak bisa merubah sikap orang. Kita hanya bisa merubah sikap kita. Ya. Nah, Ustazah kan aku nggak salah. Minta maaf itu bukan karena kita salah aja. Ada 2 fungsi minta maaf. Yang pertama kita salah, kita minta maaf. Yang kedua adalah kita itu ingin meluluhkan hati lawan kita. Itu fungsinya kita minta maaf. Dan yang ketiga bukti bahwa kita lebih beriman dibanding dia. Oke? Doa agar supaya orang minta maaf. Kalau ada aku mau juga tuh guys. Biar teman-teman minta maaf sama aku. Ya kan? Tapi enggak ada guys ya. Ustazah, kalau niat puasa Senin Kamis gimana? Sengaja aku puasa Senin Kamis sunnah atasku karena Allah. Ya, Ustazah menghilangkan perasaan grogi ketika ngomong di depan umum gimana? Pertama harus latihan. Nggak bisa nggak latihan, teman-teman ya. Nah, halo Mbak Teh Bintang, Mbak Astuti, latihan teman-teman. Setelah itu pas ngomong depan orang tuh cus langsung baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan untukku dadaku, wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, lunakkan kekakuan lidahku. Yang lidah kaku-kaku kayak penggaris gitu, maka teman-teman minta lunakkan gitu ya. Minta lunakkan, kemudian yafqahu qawli. Oke Mbak. Oke Mbak. Yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataanku. Nah, itu dibaca. Bantu catat guys yang grogi-grogi depan umum, depan mantan, salah. Depan umum ya, teman-teman boleh baca itu ya. Tapi harus latihan. Aku ngomong kayak gini bukan langsung guys. Bukan langsung bisa ngomong kayak gini guys. Ya. Dulu aku sangat susah ngomong di depan umum. Ya sangat duduk paling belakang, minderan kayak orang pendiam gitu. Kayak sekarang sebenarnya aku pendiam juga sih kalau lagi tidur ya kan. Cuma dulu tuh aku pendiamnya itu 24 jam gitu guys. Jadi aku tuh nggak banyak ngomong dulu. Dan kalau aku ada tampil hari Kamis, itu dari hari Senin aku udah nggak tidur. Tapi selalu aku latihan. Dan latihan aku dulu keras ya dengan guruku ya teman-teman ya. Aku di sini ada namanya Pasar Arengka. Dulu itu isinya hutan. Aku sampai ditaruh di guru pesantren, ditaruh di atas mobil sampah. Bayangkan, ditegakkan aku di situ, suruh aku ceramah. Orang nengok aku semuanya. Aku nggak boleh, aku harus ceramah. Ada guruku di situ soalnya. Ceramah untuk melatih apa namanya mentality ya. Terus waktu dulu guruku sempat nanya, kamu suka lagu apa? Waktu itu zaman lagu Kuce Kuce Hutahe. Waktu aku masih kecil, ya kan? Lalu kemudian aku disuruh pidato. Lanjutkan pidato kamu, jangan berhenti apapun yang terjadi. Pas aku pidato guys, diajak ke rumah guruku guys. Pidato gitu ya, mengingat konsep, mengingat teks. Diputarnya si Kuce Kuce Hutahe itu. Hilang fokusku, kena marah aku guys. Jadi tujuannya adalah melatih fokus. Latihan, kemudian banyak itu ngomong di depan kaca, tatap wajah kita yang glowing itu sambil teman-teman ngomong terus ya, sambil baca yang tadi itu. Aku dulu latihanku ngeri teman-teman ya, latihan pidato tuh ku ngeri ya, ngeri sekali teman-teman. Tak sanggup, biar aku aja lah.
Teman-teman gak bakal kuat. Oke, aku aja lah, biar aku aja. Zah, iya ada orang. Zah, benarkah kita harus bersikap lebih tegas kepada diri sendiri agar orang tidak semena-mena dan tidak disepelekan? Dalam hal apa dulu Mbak? Disepelekan orang nggak masalah sih. Orang semena-mena nggak masalah sih, asal kita bisa kontrol diri. Halnya apa dulu? Coba kita harus tegas pada beberapa hal dan lunak pada banyak hal. Kayak aku lah guys, aku kan tegas pada beberapa hal kan, lunak pada banyak hal. Ya, gitulah guys. Ya, oke. Ya, Zah, doa, doa anak yang bandel supaya yang susah diatur. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Ya, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Ini dibaca di sujud terakhir ketika mau habis sholat, boleh juga nih teman-teman. Nih, aku coba sematkan ya, teman-teman screenshot. Mana dia tadi? Robbi habli minas solihin. Nih. Oke, gitu ya teman-teman ya. Zah, aturan sholat syuruk cepet kali dia guys. Aturan sholat syuruk di mana? Boleh di rumah atau harus di masjid? Boleh di rumah, tapi kalau teman-teman mau dapat pahala 1 kali haji 1 kali umroh, teman-teman mesti di masjid karena dalam dalil dikatakan bahwa siapa yang mansallu rakaatani subh, siapa yang sholat subuh 2 rakaat lalu dia iktikaf di masjid sampai datang waktu syuruk, ya, lalu dia sholat syuruk di masjid, dia dapat 1 kali haji 1 kali umroh. Janda nikah siri tanpa kasih tahu ayah kandung. Wow, nggak ada wali berarti nggak boleh. Nikah mesti ada wali. Walaupun nanti walinya wali hakim, yang penting ayahnya setuju ya Mbak. Jangan gas, karena rukun nikah mesti ada izin dari wali kalau wali masih hidup. Kalau wanita kan nggak boleh ke masjid Zah. Ada 2 dalil untuk menjawab ini. Yang pertama ada dalil yang mengatakan sebaik-baiknya perempuan itu sholatnya di rumahnya. Oke, sebaik-baiknya perempuan sholat di rumah. Tapi ada dalil lain yang membelakangi itu semuanya. Apa bunyi dalilnya? Iza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'zulahunna. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Kata-kata izinkan itu adalah sebagai tanda bahwa perempuan itu boleh ke masjid, ya. Nggak ada masalah selagi situasi aman seperti sekarang, ya. Asal di masjid nggak ada mantan, ada hijab, kita nutup aurat, nggak aneh-aneh, nggak lihat kiri kanan, aman. Ke masjid nggak ada masalah, ya. Ustazah, sahkah nikahnya? Kalau nikah nggak ada wali tidak sah, teman-teman, tidak sah. Wali kalau ayahnya meninggal, walinya adiknya atau pamannya, oke? Ustazah, sulam alis halal atau haram? Sulam alis syubhat antara halal dan haram, jadi jangan dikerjakan sulam alis. Tapi kalau cuman kasih spidol aja di sini, pensil alis sama teman-teman sisir itu boleh, nggak ada masalah ya. Betul Mbak Pempe, boleh ya, betul sekali, zina jadinya nggak nikah. Ustazah, kalau nggak ada wali, Ustazah sholat tahajud 15 menit ke waktu subuh boleh nggak? Boleh, yang penting sebelum adzan subuh. Ustazah, kalau menyuruh orang melihat TikTok Ustazah dosa nggak? Kalau menyuruh orang lihat TikTok Ustazah dosa nggak? Pahala 100% ya. Tidak berdosa. Masa teman-teman suruh orang lihat TikTok aku dosa? Cuma ini boleh lah guys. Itu kan dakwah ya kan. Ustazah, kalau nyuruh orang lihat TikTok Ustazah dosa nggak? Gak dosa lah. Pahala lah teman-teman. Mana ini dosa pula ya. Ustazah, kalau di depan jenazah doa apa yang harus dibaca? Kalau di depan jenazah itu teman-teman boleh baca Yasin atau boleh doa yang paling singkat. Allahumma yang paling singkat apa ya? Allahumma ja'al qabrahum raudhatam min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya bagian dari taman surga. Teman-teman coba ini ya, coba teman-teman tulis ya, ada nggak yang hafal nih? Panjang pula ya, hafal dikit-dikit, atau bahasa Indonesia aja lah, doakan ya kan? Ya, sematkan, wah ada yang hafal nggak nih guys?
Ada yang hafal nih guys. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Ini guys. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Ya, Allahumma ja'al. Ya Allah jadikan qabrahum, kuburnya. Raudatannya tinggal. Raudatan min riyadil jannah. Raudatannya antara hum dengan min ada raudatan ya. Ustazah, kalau sedekah subuh diberikan ke orang tua boleh aja teman-teman. Sedekah subuh diberikan ke orang tua boleh aja. Ke orang tua, ke anak boleh ya, kemudian dikasih. Pokoknya sedekah itu apapun yang kita berikan kepada orang lain dengan niat karena Allah. Ya, ke non muslim sedekah nggak apa-apa, ke orang kaya nggak apa-apa, ke anak nggak apa-apa, ke istri nggak apa-apa, traktir makan teman nggak apa-apa. Sedekah itu bebas. Ngasih makan kucing nggak ada masalah. Kalau zakat baru dia banyak aturan ya teman-teman ya. Kalau zakat dia baru banyak aturan ya teman-teman ya, baru banyak dia. Ustazah, apakah haram memelihara kucing? Kenapa ya pada bilang haram ya? Halo Mbak Gusmira. Pelihara kucing tidak haram teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memelihara kucing. Nama kucing Rasulullah adalah Muza. Ada fakta menarik ketika Muza meminum dalam bejana. Yang bejana itu ingin dijadikan tempat wudhu oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Lalu itu udah dijilat oleh kucing tuh bejana. Lalu dijilat itu oleh kucing bejana, udah diminum gitu. Jadi ada sebuah bejana, lalu kemudian diambil gitu ya. Kucing itu minum. Lalu Aisyah menjadikan bekas minum kucing itu sebagai tempat wudhu, sebagai air wudhunya. Bayangkan teman-teman. Kemudian ada satu fakta menarik, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau sholat, lalu kemudian ada Muza tidur di jubahnya. Rasulullah sampai menggunting jubahnya, lalu kemudian Rasulullah SAW pergi sholat. Ditanya oleh sahabat, kenapa jubahmu tergunting, ada Muza, aku nggak mau mengganggu tidurnya. Jadi melihara kucing tidak haram, cuman saya ingin ingatkan teman-teman semuanya, kalau kucing teman-teman itu adalah suka spraying atau suka pipi sembarangan, dilatih untuk di litter box atau disediakan satu ruangan untuk dia ya. Ya itu tadi ya, kecuali kalau dia spraying. Tapi kalau dia kucing yang sudah aman gitu ya, dia udah tahu di mana tempat pipisnya, itu aman teman-teman, nggak ada masalah ya. Aku punya satu kucing saja, namanya Bom Bom. Belum pernah dia itu pipis sembarangan, karena dari bayi itu sudah di litter box. Kecuali dia diare, dia nggak tahan. Nah ya, itu beda hal ya teman-teman ya, mesti dilatih ya teman-teman ya. Apa benar bulu kucing najis? Tidak ya teman-teman ya. Bahkan kalau kita sholat, ada kucing di sejadah kita, nggak usah kita usir. Ya, diganggu binatang peliharaan seperti kucing dalam fikih Said Sabiq, fikih ibadah, dijelaskan bahwa sesuatu yang dibolehkan. Ya, sering muncul di beranda masalah kucing tidak diperbolehkan. Mungkin itu kan gini ya teman-teman ya. Gini teman-teman, kami ini sebagai, katakanlah sebagai ustadz, ustazah gitu ya. Kan banyak ngomong guys. Kami ini banyak ngomong sehingga ada kemungkinan salah. Iya kan? Atau saat itu psikologi lagi nggak oke, atau misalnya proses transmisi informasinya jadi nggak oke. Ya teman-teman, kita berbaik sangka saja. Mungkin maksud dari Al-Mukarram itu adalah untuk supaya teman-teman lebih hati-hati aja, karena beliau itu orang yang taat sunnah, orang bagus. Jadi teman-teman jangan fokus di situ, lihat video-video beliau yang lain yang luar biasa ya. Jadi kalau kita nih ngelihat guru kita, ternyata ada satu atau dua videonya yang membuat kita itu menjadi ragu ya. Teman-teman lihat aja videonya yang lain ya. Kita berbaik sangka, ihtiram kepada guru kita ya. Tidak perbedaan mazhab, jelas Rasulullah memelihara kucing ya. Ustazah, jika kita udah niat kasih kado ke kawan tapi belum jadi ngasih, nggak jadi hutang ya. Tidak jadi hutang ya teman-teman ya, tidak jadi hutang.
Oke. Oke, gitu ya. Ustazah, kucing katanya binatang bertaring. Valid tuh teman-teman, ya, valid itu. Valid itu Rasulullah tuh melihara kucing. Ya, intinya berbaik sangka aja. Kalau itu datang dari seorang guru kita, berbaik sangka aja, nikmati video-videonya yang lain. Kadang-kadang kami ini banyak ngomong, banyak salah, ya kan? Nah, zakat profesi boleh dikasih ke orang tua atau ke masjid. Ke orang tua nggak boleh zakat, ke masjid juga nggak boleh. Jadi, jadi zakat itu bolehnya ke fakir atau miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Atau ke mu'alaf juga bisa. Ya, oke. Sama-sama teman-teman ya. Yang penting kalau dia kucingnya itu spraying, suka pipis, itu teman hati-hati itu. Hati-hati sekali ya. Hati-hati sekali ya. Za, berapa kali mandiin kucingnya? Sebulan 2 kali ya. Kadang sebulan cuman sekali. Karena kucing saya indoor saja ya. Oke. Ya, kucing di dalam rumah aja, nggak kemana-mana. Za, sedekah 10K niatnya, ya Allah ini sedekah, ini ibu bapakku, suamiku, anakku, boleh, nggak ada masalah. Itu namanya wasilah. Ya Allah saya sedekah gitu ya. Dengan sedekah ini pahalanya untuk pulan, boleh. Oke. Spill bom-bom Zah belum bisa. TikToknya lagi sensitif. Oke ya, Ustazah, bagaimana kalau sholat subuh tapi adanya azannya kurang dari 2 menit? Apakah sholat subuh kita sah? Tidak sah, karena syarat sah sholat harus azan dulu ya. Doa biar dagangan lari silahkan dicek di video saya ya. Kayaknya teman-teman belum pada hafal karena videonya baru. Oke, sehat ya teman-teman ya. Sholat duha 4 rakaat dipotong aja jadi 2 Sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Oke. Gimana cara doa agar cepat terkabul? Pertama, cari tempat mustajab doa. Saat hujan lebat, saat petir berbunyi, kemudian antara azan dan iqomah, sujud terakhir ketika mau habis sholat, menjelang adzan subuh, saat nahan amarah, saat sholat-sholat sunnah, dalam majelis taklim. Nah, itu ciri doa, tempat doa mustajab. Kemudian yang kedua, kalau kita mau minta sama Allah, dekati Allah dulu, ambil perhatian Allah dulu. Teman-teman sholat, puasa baik-baik, ikut pengajian baik-baik. Allah sayang sama kita, apa yang Allah kasih. Kita ini kalau minta kan ngambil perhatian orang dulu. Nggak boro-boro ujuk-ujuk kita belum apa-apa udah minta. Sama orang aja kita kayak gitu. Kalau mau minta gitu kan. Kalau mau minta kita baik-baik dulu ya, abang nih ganteng dang bang, minta duit bang. Dengan suami juga kayak gitu, dengan Allah juga kayak gitu. Kita zikir dulu ya kan, kita sholat dekati Allah sepertiga malam, ambil perhatian Allah dulu ya kan, jadikan kita muslim yang taat. Kita minta Allah kasih gitu teman-teman ya. Puji-puji dulu, lakukan apa yang Allah suka, tinggalkan apa yang Allah larang, rayu Allah di sepertiga malam. Ya gitu teman-teman ya. Jangan mintanya pas lagi susah aja tapi tidak sholat. Susah kita. Ya, misalnya ada orang minta sama kita, tidak ada angin, nggak ada hujan, dia biasanya jahat, terus tahu-tahu minta. Kira-kira gimana coba? Allah juga gitu, nggak ada angin, nggak ada hujan, kita minta. Walaupun Allah Maha Pengasih. Walaupun Allah tetap akan kabulkan ya, cuman kan agak lain dia kan. Jadi dekati dulu Allah ya, puji-puji dulu, bangun sepertiga malam ya kan. Kemudian baru teman-teman meminta. Makanya untuk berdoa dianjurkan zikir dulu. Zikir itu kan dipuji Allah ya kan. PDKT dulu bener kan. Nah misalnya Subhanallah, Maha Suci Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Puji dulu, baru doa. Kan zikir dulu, baru doa. Oke. Bagaimana cara menghilangkan grogi saat kultum di sekolah? Grogi bisa dihilangkan dengan persiapan. Ya, makin kita siap, makin kita ndak grogi. Malah kita berani. Kapan lah nih ya kita tampil kultum ya? Gitu. Persiapan, hafalnya dimantepin. Kemudian yang kedua, baca. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Ya, ya Allah, ini doa mau naik mimbar ini. Rabbi syrahli sadri. Wah, teman-teman nggak tahu aja 20 tahun yang lalu pertama kali aku dakwah tuh deg-degan, guys. Kamis aku ceramah dari Senin aku nggak tidur, guys. Repot itu sudah. Ceramah seminggu 3 kali aja pusing, guys. Tapi aku nggak pernah enggak kan, aku terima aja dulu. Aku terima aja dulu. Gak ada mudah ngomong depan umum tuh, guys. Dulu kalau ada kata sambutan itu aku deg-degan. Lama-lamakan lah Pak, lama-lamakan lah Pak, lama-lamakan lah Pak. Biar aku ngafal dulu Pak gitu. Sekarang lama kali Pak. Biar cepat pulang. Nah, beda dia, ngantuk malah ya kan karena nggak berpikir lagi, ya kan. Nah, beda dulu sekarang agak lain memang. Tapi apakah aku ketika layar oa 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 langsung ngomong? Nggak bisa. Aku juga grogi teman-teman. Tapi semuanya dilatih ya. Semuanya dilatih ya teman-teman ya. Semuanya dilatih. Bukan tipe yang pemberani dari kecil. Wah, minderan, duduk paling belakang, pemalu. Kayak sekarang juga pemalu sih, lagi tidur. Jadi kalau sekarang lama kali sambutan. Misalnya gitu ya kan. Nah, ngantuk ya kan. Kenapa ngantuk? Karena udah nggak berpikir. Ya kan. Kalau dulu kan nggak ada ngantuk-ngantuk ya kan. Malah nggak tidur 4 hari 4 malam sebelum ceramah. Iya kan. Ustazah, jika sedekah diniatkan terbang bacaannya ke atas. Cemana jika sedekah diniatkan. Ustazah, gitulah pokoknya. Kak Nela, iman ibu sekarang turun sholat malam duha. Al iman yazid wa yangkus ya. Iman itu kadang naik, kadang turun teman-teman. Itu biasa. Itu biasa. Mau dia ulama, mau dia ustadz, mau dia ustazah ya. Iman naik turun itu biasa teman-teman. Cuman itu harus ya. Ustazah gimana iman supaya tetap stabil? Nggak bisa. Nggak bisa teman-teman. Iman itu nggak bisa stabil terus-terusan. Karena tabiat dari imam al-iman yazid wa yangkus. Iman itu naik turun dia. Maka pas dia naik kerjakan ibadah itu. Pas dia turun, pas dia naik kerjakan, pas dia turun paksakan. Ya, iman turun tuh nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tetap kerjakan. Ya, siap Bu Raja, gitulah pokoknya guys ya. Sehat ya teman-teman yang baru mampir, salam kenal dari aku. Klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Ikuti ceramah-ceramahnya aku, live-live-nya aku setiap harinya ya. Makanya teman-teman aktifkan notifikasinya, bunyikan segede-gedenya untuk video dan live-nya ya. Sehat ya teman-teman ya. Salam kenal buat teman-teman siap yang sudah mampir di kanal aku ya. Parfum boleh teman-teman yang mau parfum